perempuan seringkali mengalami hambatan dalam mengembangkan diri dan berinovasi. Stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu berkarir terlalu tinggi karena kodratnya sebagai perempuan adalah di rumah saja, itu seringkali membuat para perempuan untuk malas mengembangkan diri. Nah, kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang santai dengan para ibu hebat kita di Kabupaten Kuburaya. Penasaran siapa? Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam memperingati Hari Kartini, saya berkesempatan untuk berbincang santai dengan Ibu Rosalina Muda. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Lia. Iya, jadi kita akan bincang santai seputar peran perempuan dalam kemajuan daerah. Mungkin Ibu bisa sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Oke nih Bu, kita bincang santai dulu ya Bu. Baik, Intermezzo dulu. Iya, boleh. Puasa nih Bu, Ibu lebaran di mana nih Bu? Insya Allah sih lebaran di kampung halaman. Di mana tuh Bu? Ya di sini. Oh di sini. Iya, kan kampung halaman. Apa aja nih Bu yang udah disiapin menuju lebaran? Seperti yang biasa ibu-ibu siapkan lah kalau hari raya itu, pertama tentunya keluarga ya. Yang tadinya anak-anak mungkin jauh, berkumpul dulu gitu juga. Kalau yang lain-lain sama lah dengan yang lain, seperti hidangan dan untuk lebaran kalau kita menerima tamu. Oke, Ibu menerima tamu enggak nih Bu? Open house nggak nih? Nanti lihat situasi kondisi ya, karena kan kita masih dalam masa pandemi, walaupun sudah agak berkurang, tetapi kan masih ada prokes yang memang harus dipatuhi. Oke Bu, bahas tentang pandemi COVID-19. Kita udah hampir 2 tahun lebih ya Bu ya? Iya, pandemi. Ditambah Ibu dan Bapak yang mungkin punya mobilitas yang sangat tinggi kayak gitu. Ada perubahan nggak sih Bu sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Iya, tentunya ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kami, terutama saya selaku seorang ibu. Untuk hal-hal yang lain sih biasa, untuk makan ya memang kita standar ya, kalau makan memang harus bergizi, istirahat harus cukup, tetapi ada perilaku yang agak berubah sedikit. Pertama memang kalau kemarin waktu masa pandemi sedang banyak-banyaknya kita memang agak ketat, jadi kalau dari luar itu pulang-pulang udah tidak boleh kemana-mana dulu, harus langsung masuk kamar mandi, kemudian pakaian yang dipakai juga tidak bisa diulang pakai kembali, tetapi harus langsung cuci tangan segala macam, sudah bersih baru bisa kita kumpul atau bertemu. Nah itu saja. Kalau yang lain-lain sama lah dengan yang lain, prokes tetap dijaga, pakai masker, cuci tangan, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi sehingga imunitas tubuh meningkat. 4M berarti ya Bu? Iya. Oke, berarti itu merubah menjadi kebiasaan yang jauh lebih baik ya Bu? Iya. Nah, tapi karena ada pandemi nih Bu, ditambah mau lebaran, otomatis biasa ibu-ibu nih tingkat stresnya jadi naik nih Bu, kayak gitu. Nah, cara Ibu untuk meminimalisir stres itu seperti apa sih? Misalnya ngelakuin hobi kah, atau quality time sama Bapak, atau kayak gimana Bu? Kalau quality time sepertinya sama seperti tidak pandemi, karena kan memang Bapak mobilitasnya tinggi walaupun pandemi, tetapi banyak kegiatan atau kerjaan yang memang harus dia perhatikan secara khusus. Nah kalau untuk mengatasi stres sih, stresnya hanya karena tidak bebas saja bertemu dengan masyarakat, kemudian berkegiatan yang memang agenda-agenda yang saya sebagai ketua tim penggerak PKK sudah susun gitu ya. Nah itu saja yang membuat kita agak merasa terbatas, tidak sampai stres berat sih, karena kan kita juga ini tujuannya baik untuk menjaga. Nah jadi memang ya, beberapa agenda, tentunya agenda yang batal itu kan kita tidak bisa keluar rumah, bertemu banyak orang, jadi diisi di rumah saja dengan membaca atau melakukan hobi yang bisa mengisi waktu sehingga tidak terasa waktu berlalu gitu. Hobi Ibu apa nih Bu?
Saya pertama hobinya membaca. Nah, yang kedua melakukan sesuatu yang sifatnya kerajinan tangan. Nah, itu jadi saya memang suka seperti memayet segala macam. Kemudian menjahit sebenarnya saya suka, tetapi waktunya tidak sempat, akhirnya tidak dilakukan. Kemudian juga saya hobi bertanam-tanaman lah, tetapi bukan tanaman yang sifatnya berat ya, yang ringan-ringan, terutama tanaman buah-buahan yang itu, karena kalau pada saat panen itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi kan memang pada saat pandemi, karena ada beberapa waktu kosong dalam seminggu itu kan hari libur yang biasanya kita menemui tamu atau tamu datang ke rumah. Nah, karena terbatas pada saat pandemi kemarin memang saya sama Bapak lebih banyak pergi ke kebun lah istilahnya. Jadi nanam pohon, buah, memelihara ikan yang seperti itu. Jadi hobi-hobi seperti itulah yang ringan-ringan saja, Mbak Lia. Berarti kemarin kok nggak salah juga lihat dari Instagram Bapak ke Pematang 7 ya? Iya. Nanam padi. Iya, itu juga salah satu hobi. Quality time juga ya Bu Iya. sama Bapak. Nah, membahas tentang peran Ibu di Kabupaten Kuburaya nih Bu. Berarti kan Ibu nih sekarang sedang melakukan multi peran sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga public figure di Kabupaten Kuburaya. Nah, mitos nih Bu, biasanya masyarakat tuh selalu bilang kalau kita ngerjain semuanya dalam satu waktu suka nggak fokus Bu, hasilnya nggak baik. Menurut Ibu kayak gimana? Memang ada beberapa hal yang memang harus kita perlu fokus gitu ya, hal-hal yang sifatnya memerlukan ketelitian, kemudian memerlukan perhatian yang besar gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan bersamaan, apalagi semua pada tahu kalau ibu-ibu melakukan satu pekerjaan biasanya, apalagi pekerjaan rumah tangga itu tidak satu waktu satu macam, tapi bermacam-macam kan, itu bisa goreng ikan sambil nyapu. Nah itu sudah diakui ya. Keterampilan ibu-ibu itu memang. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya ringan-ringan kita bisa sekaligus lakukan, tetapi hal-hal yang fokus seperti ada beberapa program, nanti saya harus menyusun apa sih yang akan saya lakukan di program itu. Nah, itu kan harus fokus. Jadi kita lihat dulu data yang ada, kemudian apa langkah kita, itu yang fokus-fokus tuh memang kita tidak bisa sambil. Nah, itulah yang tadi maksud Mbak Lia, yang hal-hal yang fokus yang harus kita perhatikan. Oke, berarti sejauh ini Ibu berarti udah berapa tahun ya Bu? Lebih dari 5 tahun dong dari sebelum Bapak di periode pertama juga kan Bu. Nah, gimana sih Bu cara untuk menyeimbangkan itu semua? Ditambah kan anak Ibu juga ada 3, kayak gitu. Terus gimana cara menyeimbangkan agar semuanya bisa dilakukan bersamaan dengan baik gitu? Saya mengalir lah seperti air gitu. Jadi hal-hal yang memang harus diutamakan, kita utamakan. Kemudian ada yang sifatnya bisa mengalah atau diundur. Nah, kita undur dulu. Misalnya ada kepentingan yang kita memang akan lakukan, tetapi itu sifatnya tidak terlalu mendesak. Nah, itu bisa kita kalahkan dengan hal-hal yang memang lebih penting. Nah, misalnya ada beberapa agenda yang mungkin saya harus lakukan, tetapi ternyata Bapak mungkin ada agenda juga yang lain yang juga lebih penting. Tidak apa-apa, agenda saya nanti bisa dijadwal ulang, nanti saya bisa mendampingi Bapak atau ini gitu. Oke, berarti stereotip tentang kalau perempuan itu kalau ngerjain semuanya dalam satu waktu itu nggak akan sukses tuh enggak ya Bu ya? Enggak, karena semuanya bisa diatur ya Bu? Iya, diatur waktunya. Oke, nah membahas tentang kegiatan Ibu yang biasanya mendampingi Bapak kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh Bu biasanya diapresiasi nggak sih Bu sama Bapak kayak gitu? Ada beberapa hal yang memang Bapak apresiasi, misalnya ada ide atau apa yang saya tercetus gitu ya, kemudian ternyata itu baik. Kemudian Bapak ambil itu sebagai masukan misalnya, itu biasanya Bapak setelah itu dia akan bilang, wah ternyata ide Ibu bisa ya gitu, dan bermanfaat. Nah seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya normatif ini tidaklah setiap saat beliau mengucapkan terima kasih, tapi justru kita yang sering-sering mengucapkan terima kasih kepada. Oh iya. Wah berarti gemes ya Bu, romantis. Membahas tentang kemandirian Bu, kan Kartini juga Raden Ajeng Kartini mengajarkan kita untuk perempuan bisa mandiri nih Bu. Nah mandiri ini kan
luas kayak gitu. Nah, Lia mau membahas tentang kemandirian seorang ibu yang mendampingi Bupati Kuburaya nih Bu. Nah, wanita ini kan makhluk yang senang dimanja, betul nggak Bu? Nah, kadang-kadang kan Bu kita pengen nih Bu dimanja kayak gitu, tapi kadang-kadang mungkin kesibukan Bapak juga menghalangi itu nih Bu. Gimana sih cara Ibu untuk memaklumin? Kan biasanya kalau sekarang tuh cewek kalau misalnya nggak dikasih perhatian ngambek kayak gitu. Siapa tuh? Nggak tahu. Iya, iya. Gimana, Bu? Ya memang ada saat tertentu kalau kita lagi nggak mood ya, bad mood gitu kan, ada kita pingin mungkin Bapak memperhatikan tetapi itu lupa gitu ya, atau memang karena dia sudah terlalu banyak yang diurus gitu. Pertama memang kita harus belajar memaklumi, dari dulu memang kita sudah saya sudah belajar sejak kita menikah kan kita sudah harus siap, kita sudah harus bisa memaklumi suatu kondisi yang memang tadinya kita mau seperti itu tapi ternyata tidak bisa. Tetapi pada saat tertentu yang kita lihat moodnya Bapak baik, itu bisa kita sampaikan. Biasa saya sampaikan, saya bilang tadi tuh saya sebenarnya kepingin begini, tapi Bapak tidak dengar atau lupa. Terus dia bilang, oh iya Kak, maaf lah gitu. Jadi saya sampaikan sih, tetapi tidak bawaan ngambek gitu, enggak. Saya sampaikan saja secara lugas, kemudian oh iya kalau gitu maaf katanya, ya gitu aja. Oke, baik. Berarti tetap komunikasi ya Bu Iya. ya. Oke, membahas tentang Hari Kartini nih Bu. Versinya Ibu nih, makna Hari Kartini itu seperti apa sih? Iya. Seperti kita tahu bahwa Kartini itu adalah pejuang wanita yang pada zamannya di tahun 1879 beliau lahir ya. Berarti kan masa dewasa beliau di tahun 1800 1900-an gitu ya. Kita tahu pada saat itu memang adat dan budaya di zaman itu kan membatasi Geraknya wanita. langkah wanita. Tetapi kita melihat bagaimana Raden Ajeng Kartini itu bisa melawan hal itu dengan caranya sendiri. Nah, walaupun dia terbatas, tetapi dia tetap belajar, dia tetap bagaimana menyalurkan hobinya. Ada hal-hal budaya yang memang membatasi, tetapi dia bisa passion dia itu bisa dia lakukan gitu. Nah, itu yang saya maknai seperti itu. Jadi memang kita sebagai wanita mungkin pada saat sekarang kita kepingin sesuatu terbatas, tapi kita tidak boleh kalah dengan keterbatasan itu. Kita tetap belajar dengan cara kita lah, tetap belajar dengan cara kita, kemudian kita melakukan apa yang kita inginkan, tentunya dengan selaras dengan kemampuan yang ada. Jadi tidak juga ngoyo, tetapi juga tidak diam di tempat. Gitu. Oke, baik. Nah, karena Ibu juga selaku ketua tim penggerak PKK Kuburaya nih Bu, sering ketemu sama wanita-wanita. Banyak nggak sih Bu di Kuburaya nih wanita yang sosoknya seperti Kartini kayak gitu, yang menginspirasi? Iya. Banyak sekali saya temukan di Kuburaya itu, malah pada awal-awal saya di Kuburaya itu saya bilang sama Bapak, luar biasa ya, perempuan di Kuburaya ini tangguh-tangguh. Gitu. Kalau kita lihat di kota misalnya ada sosok wanita yang dari pendidikannya tinggi, kemudian karirnya bagus, itu sesuatu yang memang karena mereka sudah ditunjang dengan sarana prasarana di sekeliling mereka yang sudah sangat lengkap. Iya, memadai. Tetapi kalau kita berjalan di Kuburaya, khususnya di pelosok, kita melihat bagaimana seorang wanita itu berjuang itu sangat luar biasa. Jadi saya membayangkan, kan kita tuh kan banyak desa-desa yang sangat jauh, yang terbatas, transportnya susah pada saat itu dulu ya. Mau melanjutkan sekolah dia harus pindah tinggal dengan keluarga atau apa. Atau saya juga biasa melihat bagaimana ibu-ibu itu pingin ke ladang, mau ke ladang tetapi dia harus mengayuh sampan sendirian. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa tuh dengan keterbatasan, tetapi dia punya sesuatu kemampuan yang tangguh gitu. Jadi saya bilang luar biasa, perempuan Kuburaya ini sangat tangguh. Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau dengan segala suasana alam yang seperti itu. Kan kalau alam sungai, laut itu kan keras ya. Kondisi jalan, hutan, tetapi mereka bisa ini walaupun sangat terbatas untuk hal-hal yang lain gitu. Berarti kalau sekarang Bu dari PKK di Kabupaten Kuburaya sendiri ini Bu udah banyak yang membantu sektor perekonomian juga? Ya,
kalau kita lihat pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu kan suatu upaya untuk bagaimana supaya kita masyarakat tuh berdaya, bisa melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Jadi kalau menyebut PKK itu bukan oknumnya gitu ya, tetapi apa yang dilakukan, pemberdayaan yang dilakukan. Jadi sangat banyak sekali usaha atau kegiatan masyarakat khususnya yang sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomi keluarga. Jadi dengan hal-hal yang kecil kemudian mereka bisa meningkatkan atau paling tidak membantu perekonomian keluarga itu sangat luar biasa. Jadi saya juga biasa melihat ibu-ibu di pelosok desa itu memang punya diam-diam tuh mereka bisa gitu mengadakan, misalnya ada satu kegiatan acara mereka mengumpulkan uang gitu ya. Jadi saya ngobrol kadang-kadang tuh dari mana ini Bu kalau kita jual hasil kebun atau apa disimpan atau ngambil upah nganu pinang atau ini uangnya dikumpulkan, nanti kalau kumpul ikut arisan atau mereka misalnya membelikan anak pakaian segala macam. Jadi tidak melulu tergantung pada suami. Laki-laki. Jadi berarti inovasi atau ide yang mau Ibu kembangkan lagi nih untuk mendukung ibu-ibu yang ada di Kuburaya nih apa kira-kira? Untuk yang kaitannya dengan keterampilan ya, itu sebenarnya banyak. Kalau di Kuburaya itu dengan kondisi alam yang seperti itu, kita punya yang namanya bahan serat alam yang sangat luar biasa. Mungkin bagi kita di tempat kita itu sesuatu yang tidak berharga, tetapi kalau kita lihat di daerah lain, kemarin juga saya sempat membawa Ibu Ketua PKK Desa untuk berkunjung ke tempat kerajinan tangan di salah satu kabupaten di Jogja, itu luar biasa sekali. Jadi hasil kerajinan mereka itu sampai bisa diekspor keluar. Nah, jadi saya melihat bagaimana supaya hasil alam yang tadinya tidak dilirik dengan kerajinan tangan yang mereka miliki, kita banyak sekali di kampung itu banyak ibu-ibu perempuan yang pandai menganyam. Nah itu mungkin sekarang kita harus mulai melirik ke wilayah itu, mengembangkan hal itu supaya kedepannya itu menjadi suatu yang bisa diharapkan untuk meningkatkan perekonomian dan juga tidak hanya terbatas pada ibu-ibu sebenarnya. Saya berharap kepada para remaja sebenarnya, karena remaja zaman sekarang ini kan sudah HP. sangat lugas bermain media sosial. Di situ mereka bisa lihat perkembangan zaman. Kalau kita lihat di luar negeri yang namanya kerajinan yang sifatnya serat alam itu sangat luar biasa apresiasi masyarakat terhadap hal itu. Nah ini mudah-mudahan dengan ibu-ibunya menganyam dengan cara tradisional, nanti anak mudanya lah mengembangkan dengan inovasi dan kreativitas yang nanti hal itu bisa sangat menarik dan menjanjikan. Oke, berarti dari ibunya nganyam, mereka yang mendistribusikannya ya lewat sosial distribusi media. juga, menginovasi, kemudian bagaimana caranya supaya lebih baik lah gitu. Oke, berarti banyak banget Kartini di Kuburaya yang menginspirasi kita, cuman kita aja ya kali ya Bu yang kurang tahu. Nah, dari era zaman dulu sama era sekarang pasti berbeda kan Bu, karena perkembangan zamannya, tapi pasti ada satu nilai yang tetap harus dipegang oleh perempuan. Nah, menurut Ibu ini apa? Kepekaan. Nah, kita harus peka memang. Sebagai seorang, tidak hanya perempuan sebenarnya, rasa peka itu memang penting karena itu bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana kita memandang segala kejadian yang ada. Jadi dengan peka kita merasakan apa yang orang rasakan. Jadi tindakan kita juga nanti kita bisa menyesuaikan. Nah, peka. Yang kedua, dengan kepekaan ini kan kita bisa memaklumi, kemudian bisa membawa diri kita, oh orang ini begini. Seandainya kita seperti itu, nah kita juga akan mungkin bisa menilai kita nanti seperti apa. Nah itu kepekaan. Kemudian juga dengan kepekaan kita berusaha menghadapi orang, kemudian bagaimana supaya tindak tanduk kita itu tidak mengecewakan orang, harus bisa membahagiakan orang. Nah, kalau kita bisa membahagiakan orang, pasti kita juga akan ikut bahagia. Oke, berarti peka teman-teman. Jadi peka sama baper tuh beda kan Bu? Beda. Jadi jadilah manusia yang peka, bukan manusia yang baper.
Bukan peka ya. Bukan peka juga. Terus Bu, 3 hal yang menurut Ibu harus dimiliki oleh seorang perempuan. 3 hal apa? Apa ya? Sebenarnya banyak yang harus dimiliki wanita ya. Ya, yang paling penting nih Bu. Ya, kepekaan tadi ya. Pertama kepekaan, kemudian Wawasan. semangat. Oh, semangat. Nah, semangat itu penting. Karena dengan semangat itu kita bisa mendorong kemampuan kita melihat orang, oh kok orang kok bisa. Nah, kita harus semangat. Nah, itu semangat juga harus. Dan yang terakhir juga terus belajar. Nah, belajar terus, baik itu dengan membaca, dengan melihat situasi sekeliling, dengan melihat orang lain, itu semua kita pelajari. Jadi kita bisa dengan mempelajari hal itu, kita bisa menjadi, insya Allah jadi lebih baik lah. Jangan gampang puas ya Bu ya. Iya. Oke, terus Bu, karena biasanya stereotip orang-orang tuh adalah perempuan itu kodratnya adalah di rumah, kayak gitu. Jadi orang-orang perempuan yang pengen belajar atau berkarir tinggi, jadi ngerasa nggak nyaman Bu, insecure kok zaman sekarang tuh Bu. Nah, gimana cara Ibu untuk mengatasi insecure itu Bu? Biar para perempuan tuh juga ikut mau mengembangkan diri mereka. Iya. Gimana? Wanita itu kodratnya di rumah dalam tanda petik ya. Di rumah itu bukan berarti kita ya diam di rumah, nggak kemana-mana, nggak. Maksudnya di rumah itu memang, apalagi sebagai ibu rumah tangga, pertama, walaupun dia kemana-mana, tetapi dia tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya di rumah. Maksudnya seperti itulah ya, kalau saya menganggap wanita itu di rumah, tidak boleh ini. Tapi sebenarnya maksud di rumah itu bagi saya itu adalah, walaupun kita kemana saja, kita kerja apa saja, tetapi tanggung jawab kita di rumah itu tidak lepas. Jadi kita bisa, mau sekolah tinggi lah, kemudian mau bekerja di luar rumah, tidak apa-apa, tetapi tanggung jawab kita di rumah, apalagi sebagai seorang ibu, terhadap anak, terhadap suami, terhadap rumah, itu kan memang tetap harus kita lakukan. Jadi di rumah itu maksudnya bukan fisiknya kita di rumah, tetapi pikiran kita, walaupun kita kemana-mana, sekolah tinggi, tetapi kita tetap tanggung jawab kita di rumah harus dilaksanakan. Oke, nah gimana Bu agar para perempuan tidak merasa insecure untuk mengembangkan dirinya? Soalnya kan biasanya kayak udahlah itu laki-laki, tugas laki-laki. Nah, kayak gitu. Jadi perempuan tuh kayak oh ya udahlah gitu. Gimana Bu? Mungkin itu cara pandang yang berbeda dari setiap orang. Sebenarnya di zaman sekarang ini kalau saya lihat sih tidak ada lagi pembatasan yang secara tegas itu kerjaan laki-laki, itu kerjaan perempuan. Kita lihat saja di dunia luar ya, bagaimana perempuan juga ada sebagai polisi, kita juga punya sih. Misalnya petugas pemadam kebakaran, atau hal-hal yang kita anggap sebagai pekerjaan laki, tetapi di luar itu wanita juga punya tanggung jawab yang sama, punya beban moral yang sama apabila dia berprofesi di bidang itu. Jadi itu kan karena memang bawaan budaya kita dari dulu yang mengatakan oh itu kerjaan perempuan, kerjaan laki-laki. Tetapi sekarang saya lihat sepertinya hal seperti itu sudah tidak menjadi suatu yang apa ya, dibatasi atau di job perempuan, job laki-laki sudah tidak. Coba lihat sekarang, kalau masak kan dulunya orang bilang kerjaan perempuan, tetapi sekarang laki-laki banyak yang pandai masak. Jadi sebenarnya sekarang sudah tidak ada pembatasan seperti itu, yang ini kerjaan perempuan, ini laki, ini enggak. Jadi kita tidak usah, itu kan karena perasaan kita, akhirnya kita merasa insecure gitu ya, itu bukan tugas saya sebagai perempuan. Sekarang itu enggak ada seperti itu. Itulah, dalam pandangan saya sebenarnya tidak ada lagi yang membatasi, kalau perempuan mau ini tetap aja bisa, tidak ada larangan. Oke, berarti untuk para perempuan kalau mau mengembangkan diri silakan ya kan Bu, asal tidak melupakan tanggung jawabnya dia di rumah gitu ya Bu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya jangan merasa takut ya Bu ya. Ibu juga punya anak perempuan. Nah Bu, mungkin bisa kasih kesan dan pesan terkait Hari Kartini tahun 2022 ini Bu. Ya. Belajar dari pengalaman Raden Ajeng Kartini, kalau kita lihat sejarahnya memang Raden Ajeng Kartini itu dibatasi oleh budaya di mana perempuan itu ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana support system di sekeliling Raden Ajeng Kartini sebenarnya, kalau kita baca sejarahnya,
bagaimana kakeknya seorang bupati, kemudian ayahnya yang punya pandangan bahwa mereka juga menyekolahkan anak-anaknya baik perempuan atau laki-laki di sekolah barat pada saat itu. Jadi di lingkungan keluarga itu tidak ada pembatasan yang melarang, malah memang kakeknya mengharapkan mereka harus sekolah untuk keturunan mereka supaya menjadi lebih baik ke depan. Saya lupa kata-kata pastinya, tetapi saya pernah baca memang mereka tidak melarang. Tetapi karena budaya yang pada saat itu kebanyakan memang perempuan itu dipingit pada umur tertentu, akhirnya kan memang ada yang membatasi beliau. Nah, jadi belajar dari itu, tetapi saya melihat bagaimana Raden Ajeng Kartini itu terus mengembangkan dirinya, kemudian terus belajar. Nah, kalau kita lihat kan dia bisa berkirim surat keluar itu kan memang tidak dilarang, itu tidak dibatasi oleh keluarganya. Jadi dia terus mengembangkan dirinya, akhirnya memang dia menjadi salah satu wanita yang memperjuangkan pendidikan dan kemandirian untuk kaum wanita. Nah, jadi saya melihat itu bisa kita lakukan, apalagi di zaman sekarang, era yang sudah sangat maju, para wanita tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya budaya yang menghalangi secara seperti Raden Ajeng Kartini. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita dengan apa passion yang kita suka, kita bisa lakukan. Kemudian tidak mustahil lah untuk perempuan melakukan apa yang dia diinginkan di zaman sekarang ini. Oke, baik. Kalau begitu mungkin segini aja bincang santai kita ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau misalnya ada sesuatu hal yang seru dibahas bersama Ibu ya Bu ya. Boleh ya? Boleh Mbak Lia. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.